Gak nyangka teman-teman, tomat bibit seribuan bisa berbuah selebat ini. Nah ini dia teman-teman, eksperimen tomat ya, eksperimen tomat bibit seribuan. Ini saya tanam di media tanamnya di sini menggunakan ini ya, media tanam menggunakan galon bekas mineral ya teman-teman. Nah ini tadi pagi habis saya tambahin pupuk ya. Ini tambahin pupuk organik. Ini pupuk kotoran kelinci teman-teman ya. Pupuk kotoran kelinci ini sebetulnya belum difermentasi, cuman karena pupuknya karena kotoran kelincinya udah nggak bau, saya pakai EM4 di minumannya, jadi dia secara alami sudah terfermentasi gitu ya, sudah nggak ada bau-baunya. Makanya ini pun lagi eksperimen ya, jadi jangan teman-teman tiru kalau masih baru. Ini saya eksperimen karena pas saya ambil ternyata kohe kelincinya nggak bau di bawah kandang ya. Akhirnya langsung saya coba masukin ke sini, pengen tahu nih kira-kira tanamannya akan seperti apa gitu ya. Ini teman-teman, ini eksperimen tomatnya tuh bibit murah ya, tapi hasilnya nggak murahan teman-teman. Lihat pohonnya aja gede banget nih, kita lihat dari bawah dulu ya. Ini batangnya aja gede-gede teman-teman. Nih di sini satu pot saya tanam 3 ya, yang ini 3, yang itu juga 3. Nah kalau yang sebelah sana itu saya sempat potes pucuk ya, sempat potes pucuk karena saya pengen nyoba nih antara galon 1 yang di potes pucuk dengan yang galon kedua ini yang tanpa potes pucuk, itu perbedaannya gimana. Ternyata yang di sini yang nggak di potes pucuk malah yang paling bagus, dia tinggi banget. Ini yang di potes pucuk yang sebelah sini itu dia pohonnya lebih pendek ya, lebih pendek, dia buahnya lebih kecil-kecil ya. Tuh ada buahnya tapi masih kecil-kecil banget. Kalau yang ini tanpa potes pucuk, lihat pohonnya tinggi dan buahnya sangat lebat teman-teman. Nih lihat, buahnya sangat lebat. Nih di bagian dalam itu ada yang buah perdana ya, ada 2 butir di bagian dalam. Nah yang ini, nah itu buah perdana 2 buah bagian dalam. Ini yang menyusul kecil-kecil. Ini kalau lihat dari bentuknya kayaknya ini tomat jenis ini apa ya, jenis bergerigi, bergelombang ya. Ini waktu itu saya beli bibitnya bibit murah ya, satu paket isinya 5 jenis tomat. Saya nggak tahu nih yang ini nanti matangnya seperti apa, jenis apa. Ini yang pasti subur banget teman-teman. Lihat batangnya aja gede-gede banget nih. Nih, batangnya jumbo-jumbo banget, gede-gede banget. Tuh buahnya yang udah gede 2. Nah ini saya perdana ya, ini perdana eksperimen nanam tomat. Beli bibitnya pun bibit yang sangat terjangkau ya, murah meriah, tapi saya nggak nyangka banget ini ternyata tanaman tomatnya bisa sebagus ini, selebat ini. Daunnya aja tuh ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat lah ya, dari kontur tanamannya aja tuh udah ini rimbun banget, gede banget, daunnya juga hijau, daunnya tebel-tebel, bunganya banyak, buahnya juga banyak. Nah ini sebetulnya eksperimen ada beberapa tahapan yang saya lakuin. Yang pertama adalah eksperimen media tanamnya. Nah ini media tanam yang saya gunakan, ini media tanam racikan sendiri. Ini saya beri nama media tanamnya itu media tanam Metan SS atau media tanam soil system. Jadi media tanam yang saya gunakan ini itu benar-benar tidak menggunakan tanah sama sekali. Nah kenapa seperti itu? Karena dari hasil eksperimen 3 tahun ke belakang, ternyata dari sepengalaman saya pribadi di sini gitu ya, ternyata untuk di pot gitu ya, tabulam pot, baik itu di pot, planter bag, galon bekas, polybag gitu ya, ternyata yang saya amati itu ternyata yang paling bagus media tanam itu yang tanpa tanah. Nah dari situ, dari konsep tersebut akhirnya coba cari referensi gitu ya, waktu itu nonton di YouTube. Nah ternyata ketemu tuh ada di luar negeri, saya lupa tepatnya di mana, pokoknya ada luar negeri, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah akhirnya saya coba cerna tuh, walaupun saya nggak begitu terlalu paham bahasa Inggris ya, masih ya little lah, masih dikit-dikit gitu. Akhirnya coba pahami itu sebetulnya konsepnya apa gitu. Nah waktu itu ada konsep namanya solar system versus dirt gitu. Nah akhirnya dari situ saya coba kaji, saya coba pelajari.
sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan soil system gitu ya. Nah, saya pelajari. Nah, ternyata di situ muncullah ide, oh ternyata ada konsep yang mana media tanam itu atau menanam tanaman itu tidak harus pakai tanah gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai ngeracik tuh. Saya coba bahan-bahan yang ada di sekitar rumah saya itu apa, akhirnya saya mulai racik. Jadi media tanam yang saya gunakan ini racikan sendiri, yang terdiri dari sekam bakar, sekam lapuk, humus daun bambu, kemudian apa namanya, dikasih TSP atau SP36, kemudian difermentasi sama E4 ya. Oh ya, sama kohe matang ya. Nah, dari campuran tersebut itu benar-benar nggak ada tanah, air saya campur, saya fermentasi kurang lebih 1 sampai 4 minggu baru saya gunakan. Jadi yang media tanam ini, yang saya gunakan ini benar-benar tanpa tanah, teman-teman. Ini murni soil system. Nah, apa sih yang dimaksud dengan soil system? Nah, yang saya pahami, jadi soil system itu adalah bagaimana caranya menjaga si media tanam itu dia bisa poros, tapi juga tetap bisa mengikat air. Jadi si tanahnya itu lembab, nggak sampai becek menggenang gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai coba buat beberapa trial gitu ya, beberapa percobaan dari bahan-bahan yang ada, saya mulai komposisikan dengan berbagai jenis komposisi, akhirnya dapatlah yang sekarang nih. Nah, dari yang sekarang ini saya uji coba ke si tomat ini nih. Si tomat ini saya uji coba ke tomat ini. Ada beberapa tanaman sebetulnya. Tapi yang saya shoot hari ini adalah tomat. Nah, ini ternyata walaupun ini baru eksperimen pertama gitu ya. Ini ternyata sangat cocok banget buat tomat nih. Batangnya gede-gede tuh, yang di dalam tuh. Itu gede-gede banget. Kokoh. Batang gede-gede banget, kemudian batang percabangannya juga banyak, bunganya banyak, buahnya juga banyak, teman-teman. Ini bunganya. Ini bunganya. Ini bunganya juga. Nah, ini buahnya nih. Ini buah. Ini satu tangkai berbuah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujungnya ada 3, tapi belum mekar ya. Ini juga banyak nih. Satu tangkai berapa nih? Banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini banyak. Banyak banget. Ada juga ada yang di bawah tuh. Sampai gelantung ke bawah. Nah, ini pot nomor 024 sama 025. Ini juga ada sebelah sini, teman-teman. Nah, ini juga sama nih, ada sawi ya, sawi chaisim. Ini juga sangat-sangat super duper nih, sama menggunakan media tanam soil system. Nah, ini dia. Ini juga yang satu lagi. Nah, ini pakai potes pucuk ya. Nah, kalau yang ini dia satu pot hanya satu tanaman aja. Ternyata lebih jumbo lagi pohonnya. Tuh, teman-teman, itu buah-buahnya. Nih, buahnya. Ini buahnya juga sehat-sehat. Padahal ini minim penyemprotan ya. Ini harusnya sih udah waktunya disemprot penanganan hama. Tapi saya belum sempet. Ini dilihat dari daunnya aja cakep banget, teman-teman. Bagus. Nah, ini. Nah, dari sini nanti nextnya ke depannya saya mau coba nih beli bibit tomat yang premium, yang kualitas mahal. Nanti akan sebagus apa gitu ya dengan media tanam yang si soil system ini gitu ya. Karena dengan bibit yang murah meriah aja itu ternyata hasilnya bagus gitu ya. Nah, ini kalau saya amati ternyata, teman-teman, yang paling dominan itu ternyata kalau dari beberapa tanaman ya, contohnya nih singkong, ada chaisim, ini ada melon. Ini di sini rata-rata subur-subur semua gitu ya. Nah, dari sini kalau saya amati gitu ya, yang paling dominan yang harus kita perhatikan pertama itu adalah media tanamnya dulu gitu ya. Gimana caranya media tanam tersebut bisa menjamin si akarnya itu leluasa berkembang ke segala arah gitu ya. Jadi ketika dia dapat nutrisi itu penyerapannya lebih maksimal. Jangan sampai menggenang atau jangan sampai padat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini juga selain media tanam soil system yang saya gunakan, ini pemupukannya kemarin saya juga sempat coba beberapa pupuk, salah satunya NPK dari Infarm. Itu saya coba diterapkan ke sini dan ternyata juga bagus, teman-teman, hasilnya. Ini sempat saya pakai NPK Infarm.
ternyata bikin tanaman juga jadi jos, jadi hijau nih. Ini hijau banget sih, ini seneng banget nih. Apalagi kalau ini saya rekamnya sore-sore ya. Ini kalau ngerekamnya pagi-pagi teman-teman, wah itu hijau glowingnya dapet banget, seru sih, keren. Nah ini selain tomat juga saya nanam beberapa tanaman ya. Ini saya juga sempat nanam uji coba singkong. Ini juga nggak nyangka teman-teman, lihat subur banget. Kemudian juga ada okra. Ini saya sepil tipis-tipis ya. Ini ada okra juga sama, subur banget. Itu yang tadi okra hijau ya. Nah ini sawi caisim. Ini luar biasa nih, yang paling subur banget nih. Ini caisim yang pertama, subur banget. Ini yang kedua juga subur. Ini juga ada ini ya. Saya sepil tipis-tipis nih tanaman-tanamannya yang eksperimen media tanam solar system ini. Ini juga subur, stroberi juga subur, ini terong juga subur banget. Kemudian bibit anggur yang baru saya pindahkan, ini bibit anggur ARA 15 juga subur. Ini terong. Nah ini juga sama selada nih, juga subur. Ini okra ungu, ini juga gede-gede banget buahnya, subur. Nah kalau dari sini sih ya, kalau saya boleh simpulkan nih dari beberapa tanaman yang saya uji coba, semuanya menggunakan galon dengan media tanam yang sama yang saya racik ya, media tanam solar system. Ternyata media tersebut sudah sangat layak digunakan untuk urban farming teman-teman ya. Itu sangat layak banget. Ini juga tomatnya juga keren banget ini. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dari sepengamatan saya, yang pertama kali harus dipantau, dipastikan benar itu adalah media tanam teman-teman. Kalau media tanamnya sudah tepat, tanaman apapun yang ditanam, walaupun dia kualitas secara harganya ekonomis gitu ya, bukan yang premium, ternyata bisa menghasilkan tanaman yang sangat-sangat subur, sangat-sangat berkualitas. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat gitu ya, atau bisa menjadi tontonan yang menarik gitu ya, jangan lupa subscribe teman-teman, share juga ke teman-teman yang memiliki hobi yang sama gitu ya, agar kita bisa memajukan ketahanan pangan di Indonesia. Nah nanti bagi teman-teman yang pengen juga saya share gitu ya, saya spill mendalam terkait tanaman yang ada di sini atau cara pembuatan media tanam solar systemnya seperti apa, tinggal isi di komen nih teman-teman ya. Komen kira-kira nextnya pengen dibikinin video terkait apa. Oke, sekian tuh teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.